Hai semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang cukup memilukan. Sebuah tragedi yang mengubah romansa cinta yang manis menjadi sebuah mimpi buruk. Kasus ini memicu banyak sekali perdebatan di Australia. Karena saat itu ada sebuah foto yang kebetulan sangat mengerikan dan menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah ini sebuah kecelakaan atau sebuah pembunuhan yang sudah direncanakan? Sebelum aku memulai videonya, aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah dukung channel ini. Aku akan meng-highlight komentar-komentar kalian di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan membahas misteri kematian Tina Watson. Kisah ini bermula pada awal tahun 2001 di kampus University of Alabama at Birmingham di Amerika Serikat. Di sana dipertemukan dua mahasiswa muda, Tina Thomas dan juga Gabe Watson. Gabe Watson yang mulai tertarik lebih dulu mencoba untuk mendekati Tina Thomas. Tanpa disangka, Tina pun membuka hatinya untuk Gabe Watson. Hubungan mereka dimulai layaknya kisah cinta pada umumnya. Tina adalah seorang gadis yang berusia 25 tahun yang mempunyai kepribadian sangat hangat, ceria, dan memiliki senyum yang cukup manis. Di sela-sela kesibukannya, ia bahkan bekerja sebagai manajer di sebuah departemen store lokal dan sangat disukai oleh teman-teman kerjanya karena karakternya. Sementara itu, Gabe adalah pemuda yang terlihat cukup biasa saja. Hubungan mereka berdua terlihat semakin serasi. Setelah lulus dan berpacaran selama beberapa tahun, mereka akhirnya memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Pada tanggal 11 Oktober 2003, Gabe dan Tina resmi mengikat janji suci di altar pernikahan. Sekilas kehidupan mereka terlihat seperti awal dari sebuah dongeng. Gabe dan Tina tidak memiliki kesukaan yang sama. Gabe sangat suka menyelam, sedangkan Tina sama sekali tidak menyukai menyelam. Gabe sangat suka dengan lautan. Dia bukan sekedar hobi berenang. Gabe adalah seorang penyelam laut dalam yang sangat berpengalaman. Lebih dari itu, dia memegang sertifikat resmi sebagai rescue diver atau penyelam penyelamat. Artinya, secara profesional, Gabe sudah dilatih untuk menghadapi keadaan darurat di bawah air, termasuk menyelamatkan penyelam lain yang tenggelam. Di sisi lain, Tina ini sangat membenci laut dalam. Orang-orang terdekatnya tahu bahwa Tina sebenarnya fobia dan punya rasa takut yang cukup besar terhadap lautan dalam. Dia merasa sangat tidak nyaman dan mudah panik berada di dalam laut. Namun, cinta kadang membuat seseorang rela melakukan hal-hal yang tidak rasional. Tina tahu bahwa impian terbesar suaminya adalah berbulan madu sambil menyelam di lautan indah Great Barrier Reef di Australia. Demi membuat Gabe bahagia di hari pernikahan mereka, Tina berusaha mengalahkan ketakutan terbesarnya. Dia memaksakan diri dengan mengambil kursus kilat menyelam tingkat dasar. Sesaat sebelum mereka menikah, murni hanya agar dia bisa menemani sang suami berada di kedalaman laut. Dengan penuh senyuman dan harapan, pasangan pengantin baru ini pun terbang melintasi benua menuju Australia. Sayangnya, Tina tidak pernah tahu bahwa tujuannya bukanlah kebahagiaan, melainkan kematian. 11 hari setelah dia tersenyum bahagia di altar pernikahan, maut dengan sabar menunggu kedatangannya di dasar Samudra Pasifik. Pada tanggal 22 Oktober 2003, kapal wisata selam yang mereka tumpangi tiba di lepas pantai di Queensland. Titik penyelaman mereka hari itu adalah area bangkai kapal bersejarah bernama SS Yongala. Teman-teman perlu dicatat bahwa SS Yongala ini bukanlah tempat wisata bawah air yang santai. Ini adalah bangkai kapal tenggelam di kedalaman hampir 30 meter. Area ini sangat terkenal di kalangan penyelam karena arus bawah yang sangat kuat dan sulit untuk diprediksi dan juga sangat berbahaya. Ini adalah titik selam untuk penyelam tingkat lanjut, bukan untuk pemula yang baru belajar menyelam seperti Tina. Menyadari tingkat pengalaman Tina yang masih sangat amatir, kru kapal wisata sebenarnya sudah memperingatkan pasangan tersebut. Perusahaan kapal bahkan menawarkan seorang dive master atau pemandu selam profesional untuk turun mendampingi Tina agar dia aman. Tapi disinilah sebuah keputusan fatal dan sangat mencurigakan diambil. Gabe menolak tawaran kru kapal tersebut dengan penuh percaya diri. Gabe meyakinkan instruktur
instruktur bahwa dia adalah seorang rescue diver. Dia menegaskan, saya bisa menjaga istri saya sendiri. Mendengar itu, kru kapal pun mengizinkan mereka turun berdua, cuma berdua. Mereka memasang tangki oksigen, memasang kacamata selam, dan memakai pemberat badan. Kemudian, pasangan pengantin baru itu melompat ke dalam air dingin dan mulai turun perlahan ke dasar samudra. Hanya beberapa menit setelah mereka berada di bawah permukaan laut, semuanya berubah menjadi kacau balau. Menurut kesaksian dari Gabe, saat mereka turun, arus laut tiba-tiba menjadi sangat deras. Tina yang fobia dan tidak terbiasa dengan kondisi ekstrim langsung panic attack. Dia memberi syarat bahwa dia kesulitan bernafas dan meronta-ronta ingin kembali ke permukaan. Gabe mengklaim bahwa saat dia mencoba mendekat untuk membantu, Tina yang sedang panik memukul wajah Gabe tanpa sengaja, membuat masker oksigen Gabe terlepas dan pandangannya mulai kabur. Gabe juga mengatakan dia butuh beberapa detik untuk memasang maskernya kembali. Namun saat pandangannya kembali jelas, Gabe mulai melihat tubuh Tina mulai tenggelam dengan cepat di dasar laut karena beban pemberatnya. Di momen hidup dan mati inilah insting Gabe mengambil alih. Tapi instingnya ini sangat bertolak belakang dengan semua ilmu keselamatan yang dia miliki. Sebagai seorang rescue diver, Gabe dilatih untuk melakukan tindakan darurat, membuang sabuk pemberat Tina agar tubuhnya mengapung, memompa udara ke jaket pelampung Tina, atau memberikan selang oksigen cadangan. Tapi Gabe tidak melakukan satu pun dari tindakan penyelamatan dasar itu. Alih-alih mengejar istrinya yang sedang kehabisan nafas dan tenggelam ke dasar laut sedalam 30 meter, Gabe justru memutar badannya dan berenang naik ke permukaan air sendirian dengan alasan ingin mencari bantuan. Dia meninggalkan Tina sendirian dalam keadaan kegelapan. Di saat yang bersamaan, seorang dive master bernama Wade Singleton yang sedang berada di dalam air melihat kejadian mengerikan itu dari kejauhan. Melihat ada penyelam yang tenggelam tak berdaya, Wade bereaksi secepat kilat. Dia menyelam mengejar tubuh Tina hingga ke dasar samudra, lalu menariknya dan membawanya ke permukaan laut. Di atas kapal wisata, kepanikan pun pecah. Seorang dokter bernama Craig Snyder yang kebetulan ikut dalam tur tersebut langsung melakukan CPR pada Tina. Seluruh kru berjuang mati-matian selama lebih dari 40 menit tanpa henti untuk mengembalikan nafas Tina. Namun semuanya sudah terlambat. Air sudah sepenuhnya memenuhi paru-paru Tina. Tina Watson, sang pengantin baru yang memaksakan diri menyelam murni demi cintanya pada suaminya, dinyatakan tewas di tempat. Awalnya polisi maritim Australia yang tiba di lokasi mengira ini murni sebuah kecelakaan tragis. Kejadian penyelam pemula panik di bawah air memang sering terjadi. Tapi ketika para detektif mulai menginterogasi Gabe dan memeriksa barang-barang bukti, sebuah kengerian mulai terkuak ke permukaan. Secara tak kasat mata, di atas kertas, kejadian ini terlihat seperti murni kecelakaan. Penyelam amatir yang panik di laut berarus deras memang sangat rentan tenggelam. Namun bagi para detektif di kepolisian Queensland, insting mereka berkata lain. Ada sesuatu yang sangat janggal dari tragedi ini. Dan begitu mereka mulai menginterogasi Gabe Watson, topeng sang suami yang sedang berduka itu mulai retak secara perlahan. Kejanggalan pertama terjadi di ruang interogasi saat polisi meminta Gabe menceritakan detail kejadian di bawah air. Ceritanya terus berubah-ubah secara tidak wajar. Polisi bahkan mencatat bahwa Gabe mengubah versi ceritanya sebanyak 16 kali. Dia mengganti detail tentang seberapa jauh jaraknya dengan Tina, bagaimana persisnya masker bisa terlepas, dan alasan kenapa dia memilih untuk berenang naik ke atas permukaan daripada menarik tubuh istrinya kembali ke atas bersama. Di tengah penyelidikan yang membingungkan itu, polisi tiba-tiba mendapat sebuah jackpot. Seorang penyelam turis dari grup lain yang kebetulan di lokasi bangkai kapal SS Yongala hari itu menyerahkan hasil cuci cetak kamera bawah air kepada polisi. Turis-turis ini awalnya cuma berniat memotret isinya yang sedang asik berpose di dalam air. Tapi saat foto itu dicetak, ada pemandangan yang sangat creepy dan memilukan yang terekam di latar belakangnya. Di sudut kejauhan foto tersebut terlihat sangat jelas tubuh Tina sedang tergeletak
lemas dan tenggelam di dasar laut. Dan tahu apa yang memberatkan Gabe? Catatan komputer selam atau dive computer yang menempel di pergelangan tangannya. Logikanya begini, saat seorang penyelam melihat istrinya panik dan tenggelam, dia pasti akan melesat naik ke permukaan secepat mungkin untuk mencari bantuan. Namun data mengungkapkan Gabe justru menunjukkan fakta yang sebaliknya. Hal itu merekam Gabe berenang naik ke permukaan dengan kecepatan yang sangat santai dan stabil. Dia bahkan terekam sempat berhenti selama beberapa menit di kedalaman tertentu, seperti tidak ada hal buruk yang sedang terjadi, bukan seperti orang yang panik dan buru-buru karena istrinya sekarat kehabisan nafas. Fakta digital ini membuat polisi mulai menggali lebih dalam soal motif finansial, dan apa yang mereka temukan benar-benar melukiskan potret seorang pria yang manipulatif. Terungkap bahwa tak lama sebelum pernikahan mereka, Gabe terus mendesak Tina untuk memaksimalkan nilai polis asuransi jiwanya dan menjadikannya sebagai pewaris tunggal. Bahkan perilaku Gabe setelah kematian istrinya sama sekali tidak mencerminkan seseorang suami yang hancur. Saat keluarga Tina sedang menangisi jasad putri kesayangan mereka, Gabe kepergok merusak dan membuang karangan bunga dari makam Tina. Yang paling membuat keluarga Tina murka dan tidak habis pikir, Gabe dengan sangat dingin menelepon keluarga mertuanya meminta untuk mengembalikan cincin berlian milik Tina. Padahal cincin itu sudah ikut dikuburkan bersama jasad istrinya. Kepolisian Australia akhirnya menyimpulkan sebuah teori pembunuhan yang dirancang dengan sangat rapi. Mereka meyakini bahwa di dasar laut sana, Gabe dengan sengaja mematikan katup tangki oksigen milik Tina. Saat Tina mulai panik kehabisan nafas dan meronta-ronta, Gabe menahannya dengan kuat dalam pelukan bear hug sampai Tina lemas dan kehilangan kesadaran. Setelah istrinya tak berdaya, Gabe menyalakan kembali katup oksigen itu untuk menghilangkan jejaknya, melepaskan pelukannya dan membiarkan tubuh Tina tenggelam ke dasar laut sedalam 30 meter. Sementara itu, dia dengan santai berenang ke permukaan seolah-olah tidak terjadi sebuah insiden. Gabe Watson pun akhirnya ditahan, namun membuktikan sebuah konspirasi pembunuhan yang terjadi di dasar laut bukanlah hal yang mudah bagi pengadilan. Meskipun kepolisian Australia meyakini bahwa ini adalah sebuah pembunuhan berencana yang dieksekusi dengan matang, mereka berhadapan dengan satu masalah lagi dalam sistem peradilan pidana, yaitu kurangnya bukti fisik yang konkret. Membuktikan sebuah pembunuhan yang terjadi di kedalaman 30 meter di bawah laut adalah hal yang sulit diungkapkan oleh para jaksa. Jelas tidak ada CCTV di dasar samudra, tidak ada saksi mata yang melihat langsung tangan Gabe mematikan oksigen dari jarak dekat, dan sidik jari tidak mungkin bisa bertahan di dalam air laut. Menyadari bahwa mereka bisa saja kalah total di pengadilan dan Gabe bebas sepenuhnya, jaksa di Australia akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan hukum plea deal pada tahun 2009. Gabe Watson mengaku bersalah, tapi bukan atas tuduhan pembunuhan berencana. Dia mengaku bersalah atas tuduhan yang jauh lebih ringan, yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian. Di mata hukum Australia, Gabe dihukum karena gagal melakukan kewajibannya sebagai seorang rescue diver untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Lalu berapa lama hukuman penjara yang dijatuhkan hakim untuk nyawa seorang pengantin muda ini? Jawabannya sangat menyakitkan. Gabe hanya dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, cuma 1,5 tahun di balik jeruji besi. Putusan ini benar-benar menghancurkan hati keluarga Tina. Setelah menyelesaikan masa hukumannya yang sangat singkat itu, Gabe dideportasi kembali ke tempat asalnya, yaitu Alabama, Amerika Serikat. Tapi keluarga Tina belum menyerah. Jaksa penuntut umum di Alabama akhirnya mengambil alih dan mengadili Gabe kembali pada tahun 2012 atas tuduhan pembunuhan berencana tingkat 1 dengan motif utama asuransi jiwa dan keuntungan finansial. Persidangan di Amerika ini berlangsung sangat panas. Seluruh bukti foto bawah laut, kesaksian Gabe yang terus berubah sebanyak 16 kali, dan kelakuan sosiopatnya soal cincin berlian dibeberkan di ruang sidang.
Namun, hukum pidana Amerika memiliki standar pembuktian yang sangat tinggi, yaitu beyond a reasonable doubt, melampaui keraguan yang beralasan. Pengacara Gabe bermain dengan sangat cerdik. Mereka memutarbalikkan narasi jaksa. Bagaimana jika itu murni kecelakaan tragis? Tina panik, Gabe ikut panik dan bertindak seperti seorang pengecut yang lari menyelamatkan dirinya sendiri. Menjadi suami pengecut dan bodoh di bawah air memang memalukan, tapi itu bukanlah sebuah tindakan pembunuhan. Dan disinilah plot twist hukum yang paling menyayat hati terjadi. Bahkan sebelum kasus ini diserahkan kepada dewan juri untuk berunding, hakim pengadilan Alabama mengetuk palu dan membatalkan seluruh kasus tersebut. Hakim menyatakan bahwa argumen jaksa banyak didasarkan pada asumsi yang sama sekali tidak memiliki bukti fisik yang kuat. Hari itu juga Gabe Watson dibebaskan secara penuh dari segala tuduhan pembunuhan. Dia melenggang bebas keluar dari gedung pengadilan sebagai pria yang sepenuhnya bebas. Bahkan tak lama setelah kebebasannya, Gabe dikabarkan kembali menjalani hidup normal dan menikah lagi dengan wanita lain. Sementara itu, keluarga Tina Thomas harus kembali ke rumah dengan tangan kosong. Mereka dipaksa menjalani sisa hidup mereka dengan lubang menganga di dalam hati mereka, tanpa pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya menimpa putri kesayangannya di dasar kegelapan laut hari itu. Kisah kematian Tina Watson tercatat sebagai salah satu misteri kematian bawah laut paling memilukan dan penuh dengan perdebatan. Gimana menurut teman-teman? Apakah Gabe Watson murni hanya seorang suami pengecut yang panik dan membuat keputusan bodoh di bawah laut, atau dia sebenarnya adalah seorang manipulatif yang memanfaatkan lautan sebagai ruang eksekusi pembunuhan yang sempurna? Coba tuliskan opini kalian di kolom komentar. Oke, itu dia ceritanya teman-teman. Kalau ada detail yang terlewat atau kesalahan kata, tolong koreksi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Alendra, bye.